Halo guys, berjumpa lagi bersama Jalan Film. Pada kesempatan kali ini, Jalan Film akan menceritakan alur film yang berjudul Astro Boy yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Toby Tenma yang bertinggal di kota Metro City, yaitu kota yang terletak di atas awan yang mengambang. Kota tersebut dibangun karena permukaan bumi yang telah tercemar. Sedangkan keadaan di Metro City sedang tidak baik-baik saja karena ancaman dari robot yang memiliki energi merah dan bisa melahap benda apapun. Akankah Astro Boy bisa melindungi kota kelahirannya? Oke deh, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan sang kota Metro City yang disebut juga kota berlian. Pada beberapa abad yang lalu, sang pendiri melihat kehancuran bumi. Maka dari itu, mereka mengambil sebuah gunung dan mengangkatnya ke atas langit, dan terbentuklah sebuah kota yang mengambang. Terlihat suasana Metro City yang berteman dengan robot, di mana di Metro City tersebut robot bisa melakukan berbagai macam hal, dari membantu memasak, mengajak anjing jalan-jalan, bahkan juga bekerja loh guys. Pokoknya hal-hal yang gak pengen dilakukan sama manusia deh. Setelah itu diperlihatkan pimpinan dari Ministry of Science, yaitu ayah dari para robot yang bernama Dr. Tenma. Di setiap harinya ribuan robot diproduksi dan ribuan lainnya dibuang ke bawah Metro City, yaitu tanah yang dulunya ditempati oleh manusia tapi sekarang sudah menjadi sampah tumpukan robot-robot yang sudah tak terpakai atau rusak. Dan selanjutnya kita diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki, anak dari Dr. Tenma yang bernama Toby Tenma. Dia adalah anak yang sangat pintar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sama seperti ayahnya. Ketika Toby pulang, ia dijemput oleh Orin, yaitu sebuah robot miliknya. Dan di dalam mobil ada hologram ayahnya yang kini sedang meminta maaf karena dia tidak bisa menemani Toby presentasi hari ini. Dikarenakan ayahnya harus menghadiri acara The Best Keeper bersama dengan presiden. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Toby pun langsung menuju ke Ministry of Science. Sampainya di sana, terlihat presiden bersama dengan ayahnya. Di sini Toby ingin melihat Disk Keeper yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Tapi sayangnya Toby tidak diizinkan ikut oleh sang ayah. Di sisi lain, Relevan yang memprestasikan energi biru yang sangat kuat dan alami. Karena semua itu berasal dari bahan luar angkasa. Energi biru ini adalah satu-satunya energi yang dapat merubah kehidupan di bumi. Tapi sayangnya, jika energi biru ini dilepaskan, ada efek samping yang tidak stabil, yaitu energi merah. Dan ternyata usut dibalik usut kedatangan presiden pada saat itu mempunyai niat untuk menunjukkan hal besar kepada penduduk kota, agar di saat pemilihan dia dapat dipilih oleh para penduduk kota dengan bantuan Dr. Tenma dan juga Dr. Relevan. Ya, mereka mau tidak mau, mereka pun membantu presiden. Di laboratorium diperlihatkan sebuah robot besar yang akan dijadikan bahan percobaan. Mengenai energi yang dipresentasikan tadi, yaitu energi biru, namun presiden malah menginginkan agar robot itu dipasangkan energi merah saja. Tapi Dr. Tenma di situ menolak, karena jika menggunakan energi merah itu akan dapat membahayakan. Tapi dengan keegoisan presiden itu tetap ingin robot itu dipasangi dengan energi merah, karena dia ingin robot yang kuat, bukannya robot yang menyayang. Lalu presiden pun mulai memasukkan energi merah kepada robot tersebut. Pada awalnya memang terlihat baik-baik saja, dan di situ secara bersamaan Toby yang tadi terkurung kini ia berhasil keluar dan tidak sengaja melihat robot tersebut. Saat robot mau menyerang mereka, presiden mau mengurung robot itu. Tapi sayangnya Toby si anak Dr. Tenma malah ikut terkurung bersama dengan robot itu. Lalu robot itu pun mengeluarkan kekuatan inti merah, dan bersamaan dengan hal tersebut Toby pun menghilang. Di situ terlihat Dr. Relevan yang mencoba melepaskan kabel energi biru. Setelah robot itu mati, Dr. Tenma mencoba untuk mencari Toby. Tapi sayangnya di situ Toby tidak dapat ditemukan, dan yang tersisa hanyalah topi milik Toby.
Di situ, Dr. Tenma sangat sedih karena kehilangan Toby. Keesokan harinya, Dr. Tenma mencoba untuk membuat robot yang mirip dengan Toby. Dengan menggunakan sehelai rambut milik Toby, Dr. Tenma dapat membuat ingatan-ingatan Toby tertanam di robot tersebut. Dan di situ dimasukkanlah energi biru untuk menyempurnakan robot Toby tersebut. Dan benar saja, robot itu pun sama persis dengan Toby. Dan Dr. Tenma langsung membawanya pulang. Tapi keesokan harinya, ketika robot Toby itu bangun dari tidurnya, ia tidak sadar kalau dirinya adalah sebuah robot. Tapi Orin di situ menyadari kalau Toby yang berada di depannya ini adalah sebuah robot. Ya, meskipun Dr. Tenma menyuruh Orin untuk tidak mengatakan apapun kepada Toby, dengan cara dia memberikan kode. Lalu Dr. Tenma menyuruh Toby untuk terus bersama dengan dirinya. Dan mulai sekarang dia akan belajar di rumah bersama ayahnya. Setelah itu Dr. Tenma memberikan buku-buku yang sering ia baca untuk Toby. Tapi yang terjadi, Toby malah merusak buku-buku itu dan membuat Dr. Tenma semakin sedih. Karena Toby yang sekarang tidak sama dengan Toby yang dulu. Di situ Toby juga merasa aneh pada dirinya. Karena ia bisa mendengar suara robot pembersih kaca yang berada di luar jendela kamarnya. Lalu karena ia merasa penasaran, ia pun mencoba untuk mendekati robot tersebut. Tapi dia masih terjatuh dari kamar apartemen. Tapi di saat dia terjatuh, ia malah kaget karena melihat dirinya yang bisa terbang. Bahkan kini dia bisa terbang cepat di atas awan, bahkan sampai-sampai bisa menembus gunung. Sedangkan di sisi lain, Presiden mengetahui ada benda asing yang terbang mengitari Metro City dan memiliki energi biru. Kembali ke Toby, kini ia mengetahui kalau dirinya adalah sebuah robot tiruan dari anak Dr. Tenma. Karena ia tidak sengaja mendengar percakapan Dr. Tenma dan juga Dr. Relevan. Tapi ketika ia bertanya, Dr. Tenma malah tidak mengakui dirinya sebagai Toby anaknya. Dan hal itu membuat dia bersedih lalu pergi. Kemudian, di saat Toby sendiri, ia malah diincar oleh presiden yang sangat menginginkan energi biru miliknya. Presiden itu mengincar Toby agar bisa mendapatkan energi biru milik Toby itu. Tapi sayangnya, Toby malah susah sekali ditangkap. Jadi presiden pun kesal dan ia menyuruh anak buahnya untuk menembak Toby. Hingga akhirnya, Toby yang tertembak malah terjatuh di bawah Metro City, yaitu tempat pembuangan robot-robot yang sudah rusak. Lalu di sini Toby bertemu dengan robot-robot, anjing dan juga beberapa anak lainnya yang bernama Zen, Wingnet, Sled, dan Cora. Mereka ini adalah anak-anak yang tinggal di bawah Metro City dan mencari robot-robot yang masih berfungsi. Di sini, Toby tidak mengatakan kalau dirinya adalah sebuah robot. Dia ini beralasan kalau dirinya di situ sedang mencari sesuatu. Kemudian ada beberapa robot yang membawa Toby, yaitu robot Spark, robot Sky, dan Mars. Mereka bertiga adalah kelompok The Revolution of the Robot, atau yang disingkat jadi RRF. Di sini, mereka bertiga tahu kalau Toby adalah sebuah robot dan mereka menjuluki Toby dengan nama Astro. Kemudian di saat Cora dan yang lain datang, Toby pun kembali kepada Cora dan ikut bersama mereka. Di sisi satunya lagi, Presiden menemui Dr. Tenma dan ia meminta agar Dr. Tenma mengambil energi biru yang berada di tubuh Toby. Dan Dr. Tenma pun mengizinkan. Kembali lagi ke Astro, di mana kini ia dibawa ke tempat tinggal mereka, yang di dalamnya banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Di sana ia bertemu dengan Ham, seorang reparasi robot-robot yang rusak, sekaligus ayah dari anak-anak yang berada di sana. Karena di sana anak-anak itu tidak memiliki orang tua. Malam harinya, Ham mendatangi Astro dan ia mengatakan kalau dulu ia pernah tinggal di Ministry of Science bersama dengan Dr. Tenma. Tapi Ham malah dibuang ke dasar Metro City karena mereka terintimidasi dengan ide-ide Ham yang jenius. Keesokan harinya, Astro dan juga anak-anak kemarin pergi mencari suku cadang robot untuk diberikan kepada Ham agar diperbaiki robot yang rusak.
Lalu di situ kita diperlihatkan oleh Astro yang tiba-tiba menemukan sebuah robot berukuran besar yang terlihat sudah tua. Lalu Astro pun masuk ke dalam robot besar tersebut. Dan di situ ia tahu kalau nama robot itu adalah Zog. Dan Astro mencoba untuk memperbaiki Zog dengan dibantu oleh kekuatan energi biru yang ia miliki. Hingga pada akhirnya Zog pun bisa hidup kembali dan Astro membawa robot tersebut kepada Hem. Dan Hem pun di situ mengecek robot Zog dengan alat cek tenaga robot. Tapi secara tidak sengaja alat itu malah mengarah ke Astro. Dan disinilah Hem diam-diam mengetahui kalau Astro adalah sebuah robot. Lalu di situ Astro dan yang lainnya mulai mendekor ulang robot Zog agar menjadi robot yang menarik. Pada malam harinya, Astro yang melihat handphone milik Korra yang rusak, ia pun mencoba untuk memperbaiki handphone tersebut dengan energi miliknya. Setelah memperbaikinya, Korra mencoba menelpon kedua orang tuanya. Dan di sini ia mulai mengaku kepada Astro kalau dirinya berasal dari Metro City. Besoknya ada pertarungan robot games, yaitu sebuah pertarungan antar robot hingga salah satu robot akan musnah dan hancur. Dan disitulah terlihat sifat asli Hem yang nyatanya ia tidak menyayangi robot sama sekali. Ia hanya memperbaiki robot untuk mengikuti robot tersebut lomba di pertarungan ini. Lalu Hem yang mengetahui kalau Astro adalah robot, ia langsung menyetrumnya hingga Astro tak sadarkan diri. Barulah ketika Astro membuka mata, kini ia sudah berada di pertarungan dan ia terpaksa untuk melawan para robot. Robot yang dilawan Astro juga gak main-main loh. Dari mulai yang menyeramkan, kecil, imut, atau bahkan yang besar sekalipun juga ada di arena pertarungan tersebut untuk satu persatu melawan Astro. Sampai-sampai Astro harus melawan beberapa robot yang akan menyerangnya secara bersamaan. Tapi di situ para robot RRV mencoba untuk membantu Astro. Ya, walaupun pada akhirnya mereka bertiga langsung kalah. Dan tinggal tersisalah Astro sendiri yang melawan mereka semua. Singkat cerita, Astro pun dipaksa untuk bertarung dengan Zog. Dan Astro malah tidak mau, begitu pula dengan Zog. Tapi Hem yang egois, ia malah memaksa Astro untuk tetap bertarung dengan cara menyetrum Astro sampai membuat Zog kesal dan ingin menginjak Hem. Tapi untungnya ditolong oleh Astro. Tiba-tiba di situ datanglah para presiden bersama dengan pasukan untuk menangkap Astro. Karena mereka semua sudah tahu di mana tempat Astro. Mereka langsung membawa Astro ke laboratorium. Dan presiden meminta Dr. Tenma agar mengeluarkan energi biru dari tubuh Astro. Tapi Dr. Tenma yang masih menganggap Astro adalah Toby, ia pun membantu Astro agar bisa keluar dari laboratorium tersebut. Presiden yang melihat itu ia tidak terima. Jadi ia langsung mengambil energi merah dan memasukkannya kepada robot Beastkeeper. Dan yang terjadi, presiden malah tersedot ke dalam energi merah dan membuat kekacauan terjadi. Terlihat di situ Beastkeeper menjadi raksasa karena bisa menyedot semua benda yang berada di sana dan menjadikannya senjata. Dan Astro yang melihat kekacauan di Metro City, ia mencoba untuk melawan Beastkeeper. Tapi sayangnya senjata yang dimiliki oleh Astro tidak mempan untuk melawan Beastkeeper. Hingga pada akhirnya datanglah Korra dan yang lain membantu Astro. Akibat dari serangan Beastkeeper tadi, Metro City pun kehilangan sumber energinya dan membuat Metro City hampir terjatuh. Dan Astro yang melihat itu, ia tak tinggal diam pun menyelamatkan Metro City dan mencoba untuk mendaratkannya dengan aman. Kemudian Astro pun melawan Beastkeeper lagi dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya Beastkeeper pun berhasil menangkap Astro dan memasukkannya ke dalam dirinya. Tapi yang terjadi, Astro malah terpental keluar dan ditangkap berada di pangkuan ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan jika energi merah dan energi biru disatukan, mereka berdua akan sama-sama hancur. Ketika mendengar penjelasan ayahnya, dia percaya kalau takdirnya adalah untuk mengalahkan robot itu. Di sini Astro pun masuk ke dalam energi merah karena inilah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan robot tersebut. Dan pada akhirnya Beastkeeper pun musnah dengan Astro yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Metro City. Dan presiden pun ditahan, sedangkan Astro sudah kehilangan semua kekuatannya dari energi biru. Di saat itu Zog pun datang
yang ternyata ia memiliki energi biru yang sebelumnya diberikan oleh Astro kepadanya. Dan di situ Dr. Relevan pun meminta kepada Zog agar memberikan sedikit energinya untuk menyelamatkan Astro. Lalu Zog pun memberi energi birunya kepada Astro. Hingga akhirnya Astro pun hidup kembali dan ia berhasil menjadi pahlawan robot. Dan semua orang menjadi saksi atas perjuangan Astro. Di saat itu pula Korra pun bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Dan di akhir film ada sesosok alien yang bermata besar menyerang kota. Dan di situ Astro sudah siap untuk melawan alien tersebut untuk menyelamatkan kota lagi. Gimana guys dengan ceritanya, seru bukan? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kalau kalian mau saya buatin cerita menarik lainnya, jangan lupa komen mau dibuatin cerita apa lagi. Oke guys, see you next time. Bye.